Allah itu saat dapat jadwal, mereka nggak bisa ketemu dengan Allah. Akhirnya begitu mau jalan dihentikan sama mereka. Mau kemana? Mau ketemu Allah, nggak bisa. Guru Anda dulu di dunia siapa? Gitu loh. Jadi guru itu makanya Ustadzuka Abuka Fiddin. Guru itu adalah bapakmu dalam agama, sebab dia akan mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi malaikat bilang kamu nggak bisa ketemu dengan Allah, sebab mutarjimnya adalah ustadzmu. Mana ustadzmu yang dulu? Ini yang diungkapkan dalam istilah laulal. Hah? Guru dulu masuk surga pasti. Dan ketemu dengan Allah, muridnya pun nggak bisa. Nah permasalahannya yang takutnya nggak ada yang ngaku kita sebagai murid, ini yang paling kita takut. Makanya kan ada istilah laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Ya kan, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Nah, mau ketemu sama Allah aja di akhirat itu dibutuhkan seorang guru juga untuk mempertemukan kita dengan Allah. Makanya nggak mustahil bahwa setiap orang yang meninggal dunia, kalaupun kalau dia seorang ulama, terkadang itu kemampuan dia masih dibutuhkan padahal fisiknya udah terkubur di dalam lahan. Jadi Allah masih hidupkan dia. Contoh ya kan, seperti dulu Syekh Abdul Somad Al-Falambani ketemu dengan Tubagus apa tuh di Banten, cerita dari guru kita. Tubagus ini bilang saya akan ada tamu namanya Syekh Abdul Somad. Nah kebetulan supirnya si Tubagus ini di Banten ini adalah orang Palembang. Ditungguin lama. Nah habis itu kemudian datanglah, silakan masuk, udah ditungguin. Syekh masuk. Setelah pulang ini Syekh Abdul Somad Al-Falambani, ya kan, pengarang kitab Syiarus Salikin loh itu, ya kan. Baru kemudian ditanya sama supirnya, saya kan orang Palembang, Buya, gitu kan. Ya, Syekh Abdul Somad di mana ya di Palembang ya? Kamu nggak tahu, itu udah meninggal 50 tahun yang lalu. Jadi ulama itu saling mengunjungi kalaupun udah meninggal gitu loh. Dan kadang jasad mereka juga masih dipakai, seperti yang saya ceritakan di Tasikmalaya. Ziarah aja ya. Iya. Makanya kan kenapa kita perlu ziarah ke tempat para ulama, ya kan, yang hidup, apalagi yang meninggal dunia, apalagi yang hidup maksudnya, karena mereka tidak akan pernah wafat. Iya, bal ahya walakin la tashurun. Makanya dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah, Imam Syafi'i nggak ada yang meragukan keilmuannya. Tapi idza hamma qalbuhu, kalau hatinya gelisah, wa hazina nafsuhu, dan jiwanya sedang berada dalam kegundahan, maka dia pergi ke kuburnya Imam Hanafi, wa shalla rak'atain, dia melakukan salat 2 rakaat, fa khallasallahu umurah, Allah sekelarkan urusan dia. Itu saking hebatnya Imam Hanafi. Coba Imam Syafi'i aja ketika hatinya gelisah, dia sholat di kuburnya Imam Hanafi, baru kemudian minta sama Allah, begitu selesai itu Allah selesaikan segala urusan dia, Allah hilangkan kegelisahan dia, Imam Hanafi. Bahkan satu riwayat mengatakan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang bernama Abul Abbas Badian Ibnu Malkan, ya kan, dia juga belajar fikihnya ke kuburnya Imam Hanafi. Coba itu membuktikan kepada kita mereka itu enggak mati, ya kan. Sampai dengan Bilal yang bercerita tentang makam Rasulullah SAW, dia mendengarkan azan di kubur Nabi. Dia mendengarkan azan di kubur Nabi. Siapa yang azan di kubur Rasulullah? Makanya orang yang menuntutnya banyak, menuntut ilmunya banyak di dunia, setelah matinya, insya Allah, maka Allah akan tetap mengutus guru ke kuburnya untuk mengajarkannya tentang ilmu. Makanya al-arwahu judurul mujannadah, idza talafa i'tarafa wa idza iftaraka ikhtalafa. Ruh itu satu komunitas. Kita orang baik, amin, mudah-mudahan ya. Mama Falak sepakat itu orang hebat, ya. Mama Falak itu senantiasa memanggil kita. Udah ngapain di atas dunia? Balik aja, nggak enak di sana. Enakan di barzakh. Jadi setiap ruh yang baik itu akan memanggil orang-orang baik gitu maksudnya. Gak enak, kasihan kalian di dunia kayak gitu maksudnya. Kayak Habib Rizik, ya kan? Dia pasti udah dipanggil para ulama-ulama kita. Udah nggak usah, tinggalin aja, dunia nggak enak di sana, udah kita di sini aja gitu loh. Karena kan pindah alam doang sebenarnya kan. Jadi saya sedikit cerita Ustaz, kalau saya ceritakan yang kemarin mimpi paman saya. Kebetulan ayah angkat saya ini mulai hidupnya orang baik Pak, nuntut ilmunya kemana-mana tuh pokoknya. Dia orang biasa tapi rajin. Nah mimpilah iparnya dia, ada istrinya maksudnya. Dia lihat sedang duduk-duduk, di sebelahnya ada istrinya. Berarti kan kakaknya ini kan. Dia bilang enak gak di sini, bisa ngopi-ngopi nggak? Dia bilang semua apa yang bisa kita lakukan di dunia di barzakh ini bisa, kecuali ini nih dipegang istrinya nggak dapet. Itu yang bisa. Makanya ini yang dikatakan Muhammad bin Muhammad al-Ustul, man asya alaihi syai'in famata alaihi. Bagaimana hidup Anda itu yang cikal bakal setelah balik ke barzakh Anda. Udah. Jadi kita banyakkan sesuatu yang positif, di sana juga pasti positif insyaallah taala. Maksudnya itu gimana bisa dijelaskan? Istrinya kan ini kan sebenarnya masih hidup kan. Semua bisa di barzakh ini, tapi istrinya dipegang nggak dapat gitu. Jadi megang orang yang kita cintai, ketemu sama orang yang lain maksudnya nggak bisa gitu. Karena masih jasad ya. Nah, karena masih jasad dan dia kan udah meninggal. Kita kan udah roh. Iya gitu. Jadi semua bisa. Jadi itu. Kalau bahasa sini beda alam. Beda alam. Ini udah salah. Udah salah baru bisa.
Wal wahdaniyatu 'adamu ta'addud fi dzat was sifat wal af'ali. Adapun makna wahdaniyatnya Allah Taala itu tidak ta'addud, dan wahdaniyatnya Allah Taala itu mencakup pada zatnya adalah wahdaniyat, sifatnya adalah wahdaniyat, af'alnya adalah wahdaniyat. Falaisat dzatuhu murakkabatan min ajza, maka zatnya Allah Taala itu tidaklah tersusun daripada juzuk-juzuk. Walaysa fil khalqi dzatu kadzatihi, dan zatnya khalqi itu, zatnya makhluk itu tidaklah sama seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitslihi syai'un, ya. Zatnya makhluk itu tidaklah sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di annal khalqa, kenapa berbeda? Ya kan? Di annal khalqa jismun murakkabun. yakni li anna dzatal khalqi jismun murakkabun, karena zatnya daripada para hamba itu adalah jisim yang murakkab, jisim yang ada ruas tangan, jisim yang ada kakinya, yang ada semuanya lah pokoknya. Ya, tersusun. Wa laisa fi rabbina syai'un min dzalik. Dan kepada Allah itu enggak ada yang demikian semua. Wa laisat sifatuhu muta'addidah. Sifat Allah juga enggak berbilang-bilang gitu maksudnya. Sifat Allah itu wahdaniyat. Beda dengan kita, ya kan, sifat kita beda-beda gitu loh kan. Mau makan, tenaganya dikit gitu. Mau ngangkat besi, tenaganya banyak. Padahal sama-sama kudrah gitu loh maksudnya. Ya kan? Mau nyentuh anak, beda tuh sentuhannya. Mau pegang istri, beda, padahal sama-sama nyentuh gitu maksudnya. Berbilang-bilang sifatnya, kalau Allah enggak gitu. Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak muta'addid daripada satu jenis yang sama. Ka qudrataini, seperti Allah itu memiliki dua kudrah. Enggak, kita yang muta'addid. Kudrah kita bawa motor beda dengan kudrah kita bawa mobil, gitu kan. Kemampuan bawa motor beda gitu kan. Kemampuan ngangkat yang kecil sama yang gede juga beda gitu loh. Menyentuh, kemampuan kita untuk menyentuh sesuatu juga beda-beda, disesuaikan dengan kondisi. Kalau Allah itu qudratun wahid. Allah punya kudrahnya satu, ya kan? Tapi satu kudrahnya itu mencakup dalam segala hal. Nah, kalau kita nggak bisa, harus di-setel dulu gitu loh maksudnya kan. Nah, walaisat sifatu muta'addidatan min jinsin wahid ka qudratain aw iradatain. Maka Allah Ta'ala tidaklah memiliki sifat daripada satu jenis tapi berbilang seperti dua kudrah dan dua iradah. Ballahu qudratun wahidatun, tapi tentunya Allah itu cuma memiliki satu kudrah saja. Yujid biha wa yu'dim biha, a'dama yu'dim. Maka dengan satu kudrah itu dia mengadakan sesuatu, dengan kudrah itu juga meniadakan segala sesuatu. Gitu kan? Kita ngebangun sama ngebongkar beda, Ustaz. Saya bisa bongkar motor, Ustaz, tapi jangan suruh saya pasang gitu loh. Jangan bongkar dulu deh, bongkar, bukain mornya ini itu, habis berantakan semua, pasang lagi, jangan. Itu namanya bongkar pasang. Bongkarnya bisa ya, pasangnya nggak bisa. Pasang nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya kudrah yang muta'addidah gitu loh. Andai Allah titipkan ke kita qudratun wahid ala kulli syai'in, maka Anda pasti akan bisa membongkar dan memasang gitu maksudnya kan. Kita bisa menikahi tapi belum tentu kita bisa maksudnya apa namanya? Nyenangin dia ketika dia merajuk gitu loh maksudnya kan. Nah, belum tentu bisa. Dan kemampuan manusia beda-beda. Kenapa? Karena kudrah kita tidaklah sama. Kudrah kita muta'addidah maksudnya gitu loh. Allah itu bisa apapun yang dia mau. Yujid wa yu'dim bi qudratin wahid. Dia mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu, satu kudrahnya. Makanya ini salah satu alasan kenapa sih orang yang engkar aja Allah itu masih tetap dikasih makan, bahkan mereka kaya-kaya seperti naga 9 gitu loh maksudnya kan, karena kudratul wahid. Ya kan? Atau iratun wahid. Ya kan? Maunya Allah itu satu, enggak berbilang-bilang. Kalau kita bisa ini mentang-mentang istri muda kita sayangi, yang tua lebih disayangi, ya kan? Contoh, ya kan? Bisa. Kenapa? Karena kita punya iradah. Dan bagian daripada itu adalah cinta ataupun hope, itu tidak satu, tapi muta'addidah gitu loh. Makanya bisa di setel. Allah enggak gitu loh. Nah, ya kan? Nah itu. Jadi Allah adil karena sifatnya adalah satu. Allah taunya adil udah gitu loh. Ente mau ibadah, mau ibadah itu enggak ngefek buat aku kata Allah. Karena dia satu doang, tidak muta'addidah. Enggak terpengaruh. Yujid wa yu'dim wa laysa li ahadin wa laysa li ahadi sifatin ka sifatihi. Atau walaysa li ahadi sifatun ka sifatihi, maka tidaklah ada satu sifat pun seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Wala mu'thirun ma'ah. Makanya jangan sampai, ya kan, seperti kejadian pernah saya baca, ada satu orang yang andai pun kita menyandarkan nama itu maksudnya kepada Allah, harus tetap pakai mudhofnya maksudnya gitu loh. Kenapa? Karena sifat itu satu. Allah itu enggak mau dipoligami gitu loh maksudnya. Abdullah silahkan. Tapi kalau satu anak kita kasih namanya si Allah,